Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan kebenaran firman Tuhan dengan begitu indahnya, dengan memberkati setiap sidang jemaat Allah. Terima kasih kepada yang terkasih Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Terima kasih kepada Ibu Gembala Sidang, Ibu Darniati Pariaji, untuk pengajaran firman Tuhan, saling berbuat baik, saling tolong menolong, dan saling menjadi berkat. Dikatakan tadi sedikit saudara, berbuat baik adalah anugerah, berbuat baik adalah sebuah kesempatan. Amin, karena akan datang waktunya kita berharap kita bisa berbuat baik. Tetapi selagi masih ada waktunya, teruslah berbuat baik. Berbuat baik yang kedua adalah bukti iman kita kepada Tuhan Yesus. Barang siapa menyebut dirinya sebagai anak-anak Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Dan selama Kristus hidup menjadi berkat. Dan yang ketiga, yang terakhir dikatakan berbuat baik untuk mengalami damai di hati. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Alkitab katakan orang-orang yang berbuat baik. Bagaimana caranya berbuat baik? Tadi Ibu Gembala mengatakan dengan mendoakan, dengan mempedulikan orang di sekitar kita. Pengajaran juga dikatakan yang sangat sederhana tapi memberkati, dikatakan jangan judes-judes, jangan jutek-jutek, rahmalah sama orang di sekitar saudara. Ramah sama ART, ramah sama pegawai, karena kita dipanggil untuk menjadi berkat. Saya percaya saudara sudah sangat diberkati. Izinkan saya sedikit menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus yang langsung dipimpin oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Gembala Martir, juru bicara Kerajaan Surga, Bapak dan Ibu Pariaji. Hari ini kita akan membahas sedikit kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah pada malam hari ini adalah The Secret of the Anointing Oil, atau rahasia dari minyak urapan. Yakobus 5, 14 dan ke-15. Tadi sudah dibuka oleh Gembala Sidang. Izinkan saya kembali membacakannya bagi saudara. Kitab surat Yakobus 5, 14 sampai dengan ke-15. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak di dalam nama Tuhan. Ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Surat Yakobus ini inline dengan pengajaran Gembala Sidang saudara dan saya. Beliau suka mengatakan ketika saudara menerima pengurapan dengan minyak urapan, dosa saudara diampuni. Sakit penyakit saudara mengalami kesembuhan. Ada banyak orang menganggap ini sebagai suatu hal yang gak nyambung. Tapi sebagai saya, seorang yang mendapat beasiswa dari gereja Tiberias, disekolahkan dalam sekolah teologi, izinkan saya tanpa berlagak sok tahu, tanpa berlagak sok hebat, tapi sebagai hamba Tuhan saya percaya ayat ini menjadi sebuah dasar teologis untuk saudara dan saya percaya. Dikatakan kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak di dalam nama Tuhan Yesus. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Kalau ada yang sakit, saya percaya pada masa itu mungkin ada banyak jemaat yang sakit saudara, tetapi dikatakan dia boleh panggil hamba Tuhan, panggil penatua, panggil pendeta. Kalau saudara punya iman lebih baik lagi, ambil minyak urapan, doakan dalam nama Tuhan Yesus. Doa yang lahir dari iman, Alkitab katakan akan menyelamatkan orang sakit itu. Tuhan akan membangunkan dia. Rasanya ayat ini terang benderang saudara, jelas sejelas-jelasnya saudara. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Kalau saudara mempelajari sejarah ketika Musa mengurapi Harun beserta anak-anaknya untuk menjadi imam dari bait Allah, Harun dan keturunannya, dalam Keluaran 29 ayat yang ke-21 mengatakan demikian. Kitab Keluaran 29
ayatnya yang ke-21. Haruslah kau ambil sedikit dari darah yang ada di atas mezbah dan dari minyak urapan itu, dan kau percikanlah kepada Harun dan kepada pakaiannya dan juga kepada anak-anaknya dan pada pakaian anak-anaknya. Maka ia akan kudus, ia dan pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mengurapi yang namanya Harun dan keturunannya. Saya baca sebuah kutipan yang menarik, saudara. Sebuah profesor teologi di Amerika mengatakan ketika Musa mengurapi Harun, pouring the oil, dikatakan yang pertama Musa mengurapi kepalanya, dari kepala turun kepada janggutnya dan turun ke bawahnya, saudara. Yang pertama pengurapan Musa kepada Harun, agar Harun mengurapi yang pertama turun ke mata, agar matanya dapat melihat kemana Tuhan menuntun dia. Hari-hari ini ada banyak orang dapat melihat, tapi belum tentu dapat tahu kehendak Tuhan. Tanpa tahu rencana Tuhan. Setelah itu mukanya, setelah matanya saudara turun ke bawah ke mukanya, dikatakan untuk dapat menjadi presence of God. Makanya orang yang diurapi mukanya terang benderang, mukanya cerah, mukanya jelas. Saudara nggak perlu pakai yang namanya susuk dan sebagainya. Karena ketika kemuliaan Allah, Shekinah glory, kemuliaan Allah, glory dari Allah ada di dalam saudara, maka dengan sendirinya mukamu bersinar, terang benderang. Saya nggak pernah lupa ada seorang jemaat saudara, dia suka ke Tepekong dan sebagainya. Suatu hari tanpa satu dengan lain hal datang ke Tiberias Balai Sarbini, saudara. Dia selama ini nggak percaya kepada Tuhan, nggak percaya kepada Kristus. Dia naik lihat pujian penyembahan di gereja Tiberias. Dia katakan rasa-rasanya tuh kayak dia ditekan terus, dia angkat tangan. Rasa-rasanya kayak mau nggak mau harus angkat tangan. Karena presence of God, hadirat Allah begitu kuat. Saya percaya teman-teman yang melayani pemimpin pujian di gereja Tiberias, Pak Pariaji ngajar. Kalau hidupnya baik dan sungguh-sungguh percaya kepada pelayanan minyak dan anggur, dipakai Tuhan luar biasa. Yang luar biasa lagi apa saudara? Ketika dia melihat ada gembala sedang naik ke mimbar. Dikatakan itu orangnya mukanya cerah banget ya. Mukanya terang banget ya. Saya percaya kalau saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan, hidup di dalam pertobatan, senantiasa diurapi Tuhan. Kepengurapan Allah, kemuliaan Allah gak bisa disembunyiin. Terlalu obvious, terlalu jelas, dapat dilihat oleh orang sekitar saudara. Dikatakan mulutnya juga diurapi untuk dapat berbicara mengenai speak the things of God, membicarakan tentang Tuhan. Orang yang diurapi, Alkitab katakan mulutnya pasti akan menceritakan Tuhan. Minggu lalu ketika Ibu Gembala sidang memimpin kepada pujian penyembahan, baru naik satu kalimat, ku bersyukur, ku milikmu. Langsung nggak bisa nyanyi lagi. Kenapa? Karena the glory of God, urapan Allah mengalir dengan derasnya. Tuhan saksinya. Saya di rumah mau angkat tangan, mendengar ke ibu nyanyi seperti itu, turun dari bangku, ikut berlutut. Kenapa? Padahal jarak kami jauh, kilometer demi kilometer. Padahal nggak ketemu, nggak tatapan mata, saudara, jauh. Tapi kenapa? Urapan orang benar itu. Urapan orang yang diurapi Tuhan itu. Walaupun di Amerika, walaupun di mana kayak pengurapan itu menembus batas-batas teritorial. Menembus batas-batas hati. Tiap kali ibu angkat lagu, nyanyi, nggak bisa kuat lagi. Kenapa? Urapan Allah terlalu kuat. Berikutnya dikatakan demikian, pakaiannya diurapi. Tadi dikatakan pakaiannya menjadi kudus. Dan selanjutnya kakinya diurapi untuk melangkah kemana Tuhan memerintahkannya. Dan hari ini kita akan belajar saudara, ada dua kebenaran, minyak urapan dan apa maksudnya. Saya akan banyak bercerita mengenai apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, bukan kata orang. Karena saya harus mempertanggungjawabkan khotbah saya. Yang pertama, minyak urapan sebagai perlindungan. Bilang kiri kanan saudara, orang yang diurapi. Bilang saudara, sama-sama bilang sama saya, yang diurapi oleh minyak urapan. Sama-sama bilang sama saya, dilindungi oleh Tuhan. Ketika engkau diurapi, engkau mark
by God. Engkau menjadi property of God. Engkau menjadi miliknya Tuhan. Firman Allah mengatakan dalam Mazmur 23 ayatnya yang kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Daud ini adalah Mazmur, Tuhan adalah gembalaku. Daud adalah gembala. Dan sebagai gembala dia terbiasa mengurapi atau mendoakan atau memberikan minyak kepada domba-dombanya. Di Timur Tengah, siapapun orang yang punya domba tahu bahwa domba harus setiap hari diurapi. Dikasih, istilahnya mungkin bukan urapi karena binatang, dikasih minyak saudara kepalanya. Para gembala mengolesi minyak zaitun kepada domba-dombanya. Ketika saya mempelajari ayat ini ada sesuatu yang menarik saudara. Dikatakan mengapa domba diurapi atau diberikan minyak zaitun setiap pagi dan setiap sebelum masuk ke kandang mereka. Yang pertama, agar domba tersebut tidak terluka. Pada musim kawin, domba jantan berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian domba betina. Domba jantan seringkali saling menubruk satu sama lain dengan kekuatan yang besar. Akhirnya tanduknya bisa melukai domba yang lain. Maka gembala meminyaki kepala domba agar jika mereka bertubrukan tidak saling melukai. Pengurapan selalu dimulai dari kepala turun ke bawah. Mengapa? Karena di kepala terletak logikamu. Di kepala terletak pusat komandomu. Ketika kepalamu diurapi, iblis menyerang apa? Pikiranmu. Iblis menyerang apa? Pola pikirmu. Iblis menyerang apa? Pola kepercayaanmu. Jadi ketika engkau diurapi, engkau sedang di cover. Pikiran ketakutan, kekhawatiran gak berkuasa atas saudara. Dikatakan tidak terluka. Saya percaya ini menjadi sebuah tipologi. Menjadi sebuah gambaran. Agar saudara dan saya yang diurapi, engkau dan aku tidak terluka. Engkau dan aku dalam perlindungan Tuhan. Engkau yang tiap hari terima minyak urapan. Menetesi kepalamu dengan iman kepada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang suci. Minyak urapan yang kudus. Dari gereja martir, gembala martir. Muliakan Allah, muliakan manusia. Mengusir setan, menyembuhkan sakit penyakit. Menghancurkan segala kutuk. Bahkan mengurapi kami lebih daripada teman-teman sekutu kami. Ketika engkau diurapi, Alkitab katakan protection from the heaven. Dari tempat yang maha tinggi ada dalam saudara. Yang kedua, ini kesukaan saya. Oh, mengapa gembala mengurapi domba? Yang pertama, supaya domba tidak kena lalat saudara. Tidak kena lalat. Dikatakan lalat seringkali hinggap pada bagian hidung domba. Bertelur di situ. Lalat yang terbang di sekitar kepala domba membuat domba jadi panik. Lari tanpa arah. Ini bisa merusak kualitas susu dan daging dari domba. Akhirnya domba bisa cedera, bahkan gak sedikit yang mati. Bahkan kalau lalat yang nempel di kepalanya mereka saudara berhasil bertelur, lapanya bisa masuk ke dalam saluran pernapasan, mengakibatkan infeksi, peradangan. Akibatnya hidung domba jadi luka dan gatal. Dan karena hidungnya gatal, hidungnya luka, domba suka kalau kepalanya ditembok, dia pukulin atau dia cari yang namanya apa tuh batang-batang diginiin. Dan tanpa dia sadari lama-lama makin luka sehingga dia domba nggak sedikit yang menjadi apa? Buta karena lava, karena lalat. Tahukah saudara? Iblis suka disebut dengan Beelzebul. Apa artinya Beelzebul? Lord of Flies. Atau apa? Raja lalat. Saya percaya bukan kebetulan. Domba diurapi oleh gembala. Dikasih minyak saudara kepalanya. Agar ketika lalat nempel, jatuh. Lalat gak bisa masuk. Saya percaya ini menjadi gambaran orang yang diurapi. Iblis gak punya kuasa atas dia. Orang yang diurapi, kuasa gelap gak bisa mendekat. Beelzebul, Lord of Lies. Atau Raja lalat saudara. Dikatakan dengan diurapi minyak urapan. Dengan minyak zaitun dalam nama Tuhan Yesus, hadirat Tuhan, Roh Kudus hadir. Mazmur 92 mengatakan demikian. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan apa? Dengan minyak yang baru. Kemarin saya diundang oleh seorang jemaat Tiberias. Dia punya restoran saudara. Sebagai kesaksian minyak urapan adalah sebagai kuasa perlindungan, protection.
Dia punya restoran di daerah Ancol. Dalam kesaksiannya yang menarik saudara, ada kebakaran. Kebakaran yang cukup hebat, restoran-restoran di daerah Ancol. Di kiri, di kanan, kebakaran. Di kirinya kebakaran, di kanannya kebakaran. Kemarin saya datang ke tempatnya. Apa yang menarik dari kesaksiannya? Kiri kanan kebakaran, di tengah tidak kebakaran sama sekali. Kok bisa? Setiap pagi sebelum buka dan setiap tutup diurapi dengan minyak urapan. Saya percaya kuasa yang sama masih bisa terjadi sampai hari ini. Untuk saudara orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Katakan amin saudara. Kiri kanan kebakaran. Bahkan hari ini tokonya udah mulai meningkat tajam. Dia bilang dia punya toko di daerah Harapan Indah. Restoran, seafood saudara. Ketika mulai pandemi orang-orang gulung tikar. Mulai pandemi orang-orang mulai bangkrut, kurangin pegawai dan sebagainya. Dia bilang sama saya, Pak Pendeta, saya punya modal gak nyampe setahun, kembali. Modalnya beberapa miliar, kembali. Pandemi justru berkat Tuhan berlimpah. Saya tanya apa rahasianya? Sebelum buka, sebelum tutup, saya urapi minyak urapan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya undang Tuhan Yesus hadir di toko saya. Saya undang Tuhan Yesus hadir di toko saya, di perusahaan saya. Saudara gak perlu pakai opo-opo. Saudara gak perlu pakai kuasa gelap, tiru Bapak Encang dan Ibu Wira Susti ini saudara, tiap pagi diurapi. Bahkan ada sebuah ruko yang besar pinggir jalan, belum punya duit. Tiap hari diantar anaknya sekolah, dia berhenti, dia urapi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, saya mau ruko ini, saya mau minta ruko ini. Tuhan tolong buka jalan buat saya. Ketika kembali rukonya diambil sama orang usaha di situ. Gak berapa lama kemudian orangnya gak berhasil. Dia datang lagi, dia urapi lagi, belum ada duit saudara, diurapi lagi. Tuhan tolong jadi milik saya. Dan puji Tuhan, kemarin saya datang, udah setahun berdiri, modalnya kembali. Ada seorang bapak namanya Bapak Sembiring, saudara. Seorang jemaat Tuhan di Ciputra. Dikatakan cucunya saudara pengerja di Ciputra. Dikatakan Bapak Sembiring ini saudara sudah meninggal 7 tahun. Keluarganya ingin membongkar kuburan dari Bapak Sembiring karena ingin digabungkan. Apa yang luar biasa, orang jangankan 7 tahun, 1 tahun aja, 2 tahun aja sudah hancur, tinggal tulang-tulang. Tapi Pak Sembiring ini jasadnya sebelum mati atau sebelum dikubur diurapi dengan minyak. Diurapi dengan minyak. Pak Paryaji ngajar orang yang meninggal kalau bisa jangan dibakar. Kalau bisa saudara, apalagi ada banyak tempat di Indonesia, biar saudara bisa dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Diurapi. Pak Sembiring sama seperti Pak Sunurayan dengan istrinya saudara, ketika dibongkar mayatnya tetap utuh. Kesaksian berikutnya tadi Ibu Gembala cerita, Pak Osman. Menjadi bukti minyak urapan adalah perlindungan. Minyak urapan yang didoakan dalam nama Tuhan Yesus. Jangan takut, jangan malu, angkat minyakmu dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang suci, yang kudus, penuh kuasa, penuh kemuliaan Allah. Ketika aku diurapi, aku dilindungi oleh kerajaan surga. Katakan amin. Saya berapa waktu yang lalu antar teman saya ke sebuah terminal. Karena waktu hari lebaran, saudara, pesawat hampir penuh dan gak bisa. Saya naik antar teman saya ke bandara. Saya setiap pagi khotbah 9 atau ke 9, jangan sampai tidak ada minyak di kepalamu. Saya urapi dengan minyak, aku dilindungi. Mazmur 91 menjaga, melindungi dalam nama Tuhan Yesus. Iman kepada Kristus, pasukan malaikat menjaga. Selesai teman saya naik ke dalam truknya kembali, truknya ke busnya kembali ke kampungnya. Saya kembali ke mobil saya. Karena saya pengen beli minum, saya gak pernah lupa. Dan ketika saya mendekat ke warung saudara, ada seorang bapak-bapak tepok pungguk saya. 1, 2, 3. Saya nengok ke belakang, bapak itu kaget. Saya bilang, kenapa Pak? Gak jadi. Saya jalan lagi saudara, gak berapa lama kemudian ditepok lagi yang kanan. 1, 2, 3. In total 3 kali. Dan tiap kali saya balik ke belakang, dia kagetnya minta ampun. Kayak ketemu sama artis gitu saudara, artis Korea Utara mungkin. Dan saya pikir ya mungkin orang cuma salah tebak atau salah orang. Saya mendekat ke warung itu, apa yang warung itu bilang, Dek, ilmu adek tinggi juga. Saya bilang, ilmu apa? Itu yang tepok adek tukang gendam, tukang hipnotis. Saya perhatiin dari jauh adek ditepok berkali-kali. Tetapi ada yang malah gak kena sama sekali. Ilmu ada tinggi juga. Saya percaya bukan ilmu saya yang tinggi. Saya pegang janji firman Tuhan. Orang yang diurapi, terpelihara, terlindungi, sempurna dengan kuasa Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita saudara. Kalau saudara nonton baptisan selam gereja Tiberias, udah gak terhitung.
Dukun-dukun, kami pelayanan di Makassar. Ada seorang dukun yang marah. Kenapa marah? Karena jemaatnya datang terus. Jemaatnya ke Tiberias. Jemaatnya udah gak pergi ke dia lagi. Jemaatnya udah bertobat. Dia datang ke kolam baptisan pengen buktiin. Ini bener gak nih? Dia ngirim-ngirim kuasa gelap dari jauh. Ajian-ajian, doa-doa dan sebagainya. Sebelum dibaptis, Pak Pariaji selalu perintahkan kami mengurapi kolam baptisan dengan minyak. Sebelum diurapi, kolam baptisan biasa. Tapi ketika diurapi dalam nama Yesus kolam baptisan, bagi orang yang punya opo-opo, kuasa gelap, santet, pelet dan sebagainya, masuk ke kolam itu api kolam baptisan. Karena kuasa Allah ada di situ. Bahkan gak sedikit jemaat yang bersaksi melihat di belakang gembala sidang dan para pendeta, malaikat Allah berlaksa-laksa menjaga. Dan dukun ini mendoakan gak bisa. Mental-mental dia masuk ke kolam baptisan, pengen mendekat. Ketika masuk dia teriak panas, panas, panas. Saudara boleh gak percaya, itu hak saudara. Saudara boleh menghina, itu hak saudara. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya cuma mau ceritakan sama saudara, begitu banyak fakta, begitu banyak cerita, begitu banyak kesaksian yang kalau saya ceritakan gak habis-habis. Yang kedua, yang terakhir saudara, sebelum kita masuk ke dalam minyak urapan. Yang pertama sebagai prasarana perlindungan. Yang kedua, ini kesukaan saya, minyak urapan sebagai penghancur kuk, penghancur beban, penghancur masalah. Dalam Yesaya 10 ayat yang ke-27, terjemahan bahasa Inggrisnya mengatakan demikian, it shall come to pass in that day that his burden will be taken away from your shoulder and his yoke from your neck, and the yoke dalam kurung satanic bondage will be destroyed because of the anointing oil. Dikatakan terjemahan Inggrisnya menerjemahkan dengan sangat tepat, dengan sangat indah. Akan datang waktunya beban dalam dirimu, ikatan kuasa gelap, ikatan masalah akan dihancurkan oleh apa? Pengurapan minyak dalam nama Tuhan Yesus. Tadi Ibu Gembala cerita Bapak Hashim, kemarin Kak Argo taruh di Instagram, Bapak Hashim dalam kesaksiannya, utangnya bukan lagi 1-2 juta, bukan lagi rupiah, tapi miliaran dolar diurapi. Tuhan tolong. Saya tutup dengan kesaksian Ibu Bapak Hendrik Wijaya dengan Ibu Rita Lim bersaksi, bayinya lahir, tiba-tiba dokter menyatakan bayinya mati. Tidak ada detak jantung, dokter sudah melakukan berbagai upaya medis, tetapi bayi dari Ibu Rita Lim dinyatakan telah mati dan tidak tertolong lagi. Orang tua itu datang ke gereja Tiberias, ketemu gembala sidang, iman percaya kepada Kristus, ambil minyak urapan. Dikatakan apa saudara? Berdoa dengan iman. Dan apa yang terjadi? Tuhan membangkitkan bayi tersebut, Bapak Hendrik Wijaya, Ibu Rita Lim. Sampai 4 dokter yang menangani ini berkata, ini benar-benar mukjizat. Benar-benar mukjizat. Ada kesaksian lagi Encim Lena. Dalam kesaksiannya putrinya di Amerika saat mengandung divonis ada 5 tumor. Bukan 1 lagi, bukan 2, bukan 3, tapi 5. 5 tumor mengelilingi janinnya. Dokter memvonis tidak bisa diselamatkan. Harus dikeluarkan. Yang hebat apa? Cuman telepon dari Los Angeles, Amerika, telepon ke Jakarta. Telepon. Pak Pariaji telepon, ada minyak apa tidak? Ada perjamuan apa tidak? Ayo kita doa. Apa perintah Pak Pariaji dengan iman kepada Kristus? You jangan takut, you gak akan dioperasi. You percaya, dikasih telepon. Benua Asia dengan benua Amerika berbeda jarak ratusan ribuan kilometer. Iman yang membuat perbedaan. Ketika terima minyak urapan, terima perjamuan kudus dalam kesaksiannya apa? Anaknya, bayinya lahir dengan selamat. Janinnya tidak ada tumor. Anaknya dikasih nama apa? Olivia. Yang artinya apa? Minyak zaitun. Kesaksian yang terakhir. Biar saudara kenyang, puas. Ibu Rita bersama dengan suaminya. Imam musik dengan teman siap-siap. Ibu Rita, jemaat Tiberias Ciputra, mengalami penyakit kusta. Dalam kesaksiannya Ibu Rita saudara, seluruh badannya ngalamin penyakit kusta. Di dalam Alkitab kusta dianggap sebagai kutuk. Kusta dianggap sebagai sebuah penyakit yang dikutuk oleh Allah. Sama suaminya kejar. Gembala sidang saudara dan saya pendeta Pariaji. Kejar-kejar sampai dalam lift. Pak. Pak Pariaji kasih minyak urapan. Ada minyaknya di sini. Yang kecil. Dikasih. Di kantongnya selalu ada perjamuan. Kasih. Iman kepada Kristus. Percaya. Ada mukjizat. Malamannya dioresin badannya dengan minyak urapan dari ujung rambut telapak kaki diurapin.
Kusta loh saudara. Minyak urapan sebagai penghancur kutuk, penghancur kuk. Ujung rambut, ujung tapak kaki diurapi dengan minyak urapan. Beberapa waktu kemudian, badannya bersih, kayak bayi baru lahir. Bebas dari kuasa penyakit kulit dan kuasa kegelapan. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Jemaat Tuhan, jadilah kuat, jadilah setia, jadilah percaya. Jangan mau digeser ke kiri, ke kanan, depan, belakang. Percaya di firman Tuhan ada ayatnya. Di Alkitab jelas. Saudara dan saya di gereja ini melihat kesaksian demi kesaksian. Jangan takut, maju terus. Percaya Tuhan Yesus pasti tolong. Buka jalan dan beri berkat, beri mukjizat. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus meteraikan firman-Mu, bertumbuh, berakar, berubah menjadi rema. Kami siapkan hati kami, sambut tubuh dan darah Yesus. Namun terlebih dahulu kami rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap rupiah persembahan umat-Mu, Tuhan yang balas, Tuhan yang sucikan, Tuhan yang kuduskan. Setiap tangan yang memberi, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Diberkati berkelimpahan untuk menjadi berkat. Agar genaplah apa yang disampaikan oleh Ibu Gembala Sidang. Kami diberkati untuk boleh menjadi berkat. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati saudara.